Banyak orang yang percaya bahwa untuk mencapai suatu standar kesehatan, seseorang harus mencapai berat badan yang ideal. Nah, untuk mencapai berat badan ideal banyak cara ya. Dokter hari ini menyarankan 4 cara, dokter akan bahas yang kedua karena yang pertama sudah dokter bahas pada VT yang sebelumnya. Pertama itu adalah intermittent fasting. Yang kedua adalah diet di mana kalori yang masuk harus nilainya lebih rendah daripada yang kita keluarkan. Yang ketiga adalah olahraga dan yang keempat adalah hipnoterapi. Kali ini dokter akan membahas tentang diet, bagaimana kita memilah makanan, mana makanan yang nilai kalorinya yang rendah, mana yang tinggi. Nah, sebelum kita memilah makanan, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar kalori yang harus kita penuhi pada seseorang, terutama yang dewasa. Nah, kali ini dokter akan membahas bahwa kebutuhan kalori pada orang dewasa itu sangat dipengaruhi oleh tinggi badan, umur, dan aktivitas fisik seseorang. Jadi kita akan kira-kira saja ya, seorang laki-laki dewasa itu membutuhkan 2.500 kalori per hari. Sedangkan perempuan dewasa kebutuhan kalorinya sekitar 2.000 kalori per hari. Dan sebelum kita bicara nilai itu dapat dari mana, itu kita bedakan dulu laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Di mana Anda perlu mengetahui umur Anda dan tinggi badan Anda, kita akan menghitung yang disebut dengan BMR, basal metabolisme rate, di mana laki-laki berbeda dengan wanita dan sangat dipengaruhi oleh tinggi badan dan umur. Di samping BMR tadi, ternyata kebutuhan kalori juga ditentukan oleh aktivitas seseorang. Apakah dia aktivitasnya ringan, sedang, atau berat. Nah, laki-laki itu rumusnya seperti ini ya. Pertama, 66,5 ditambah dari 13,7 dikali berat badan. Oke, ditambah lagi 5 kali tinggi badan. Oke, hasilnya itu nanti dikurangi dengan 6,8 kali dari usianya dalam tahun tentunya ya. Kemudian untuk BMR-nya seorang wanita dewasa itu 65,5 ditambah dengan 9,6 kali berat badan. Oke, ditambah lagi 1,8 kali tinggi badan. Dikurangi 4,7 kali usia. Nah, di sini kita akan mendapatkan daripada metabolisme dasarnya. Jadi metabolisme dasar ini adalah kebutuhan kalori, apalagi seseorang dengan aktivitas yang besar, misalnya kerja keras secara fisik atau olahraga, maka kita kategorikan dia aktivitasnya cukup hebat, sehingga akan berbeda dengan orang yang mungkin cuma mager ya. Jadi selalu ada di belakang meja, jarang beraktivitas secara fisik. Nah, intinya makanan apa yang kita harus pilih? Tentu kita harus pintar-pintar untuk memilih makanan mana yang nilai kalorinya rendah. Pertama, dokter bisa ngambil kesimpulan saja ya. Pertama, yang kita harus hindari adalah makanan dengan nilai kalori yang tinggi, misalnya minuman boba ya, semua jenis minuman boba itu nilai kalorinya luar biasa karena kandungan gulanya yang tinggi. Minuman bersoda, kemudian minuman dengan pemanis ya, terutama pemanis gula. Kemudian kue-kue yang manis, yang sangat manis yang kita kenal, misalnya kue-kue untuk ulang tahun, donat, semacam lapisan coklat kayak Black Forest, dan itu nilai kalorinya luar biasa, nilai gulanya juga luar biasa. Dan cemilan.
Nah, cemilan-cemilan yang digoreng itu juga nilai kalorinya cukup tinggi ya, apalagi yang dalam kemasan. Kemudian gorengan. Jadi gorengan ini walaupun mungkin dalam keadaan belum digoreng nilai kalorinya rendah, ketika dia digoreng nilai kalorinya cukup tinggi ya. Antara pisang rebus dengan pisang goreng, telur rebus dengan telur goreng, atau nasi putih biasa dengan nasi goreng, nilai kalorinya sudah jauh berbeda. Jadi gini, contohnya perbandingan saja ya. Nasi putih per 100 gram itu nilai kalorinya 175 kalori. Nasi merah tentu lebih rendah ya, nilai kalorinya 110 kalori per 100 gram. Tapi ketika nasinya sudah digoreng, maka nilai kalorinya berubah menjadi 350 kalori. Bayangkan hampir mencapai 3 kali lipat ya dari nilai nasi yang direbus. Kemudian telur saja, telur rebus per 1 butir itu nilai kalorinya 68 kalori per butir. Ketika dia sudah digoreng, dia akan menjadi 93 kalori. Jadi hampir 2 kali lipat. Jadi teman-teman, untuk menurunkan berat badan, kita harus berusaha untuk sebanyak mungkin kalori yang masuk ke dalam tubuh kita nilainya rendah. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih mana yang makanan nilai kalorinya rendah. Jadi intinya, kesimpulannya, makanan itu hindari saja karena dokter bisa mengambil kesimpulan bahwa minuman-minuman boba, minuman bersoda, kemudian cemilan, gorengan, kue-kue yang manis, itu pasti nilai kalorinya berlipat-lipat. Itulah yang membuat kita merasa cepat gemuk dibandingkan dengan makanan nasi. Jadi sekali kesimpulan, nasi tidak membuat kita gemuk, justru cemilan-cemilan kita lah yang membuat kita nampak akan badan kita kelebihan kalori yang pada akhirnya membuat berat badan kita bertambah besar.